Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda, para wirausaha muda Indonesia? Semoga setiap saat, setiap hari ada peningkatan omset dalam usaha kita. Berjumpa kembali dengan saya di channel Strategi Bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi yang sebelumnya, yaitu yang kita bicarakan adalah bagaimana cara menemukan ide bisnis yang tepat. Karena tentu saja di pengalaman kami di lapangan banyak sekali orang yang bingung, banyak orang yang bertanya bisnis apa yang bagus untuk segera kita buka. Maka paling tidak 5 cara yang akan kami sampaikan pada materi ide bisnis ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman wirausaha muda Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas 2 poin. Teman-teman bisa cek videonya di atas. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang poin ketiga, keempat, dan kelima. Tidak usah berlama-lama lagi, kita simak video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, bagaimana cara menemukan ide bisnis yang lain setelah poin kedua, yaitu menemukan ide bisnis dengan cara melihat persoalan, melihat masalah apa yang ada di sekeliling kita, melihat masalah apa yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Maka setelah teman-teman menonton video ini, saya meminta untuk teman-teman semuanya agar mulai bergerak untuk mencari, memantau di sekeliling kita seperti apa keadaannya. Jadi kita melihat, oh misalnya di sini di daerah tertentu tidak ada bengkel. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah kita membuka usaha bengkel. Jika pada suatu tempat tidak ada apotik misalnya, maka tentu kita akan membuka apotik. Jadi kita kembali pada persoalan apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar itu. Ingat bahwa usaha, produk atau apapun itu namanya dalam bisnis itu adalah solusi. Teman-teman semua melihat apa yang terjadi saat ini, baik itu apakah Gojek yang sudah besar, apakah itu marketplace seperti Shopee misalnya, semua itu hadir karena solusi. Daripada kita repot menunggu ojek pangkalan, maka kita cukup dengan mudahnya menginstal aplikasi Gojek, lalu kita memesan ojek pada aplikasi tersebut tanpa bergerak kemana-mana. Nah, itu adalah bagian dari solusi. Saya tekankan juga bahwa permasalahan di sini tidak terpaku pada persoalan produk saja, tapi bisa juga dari persoalan jasa atau apapun itu. Saya kira teman-teman paling mengerti apa yang ada di lingkungannya teman-teman. Intinya, kuncinya adalah ketika teman-teman sudah menemukan apa masalahnya, maka catat paling tidak ada 10 masalah. Jadi saya minta teman-teman mencatat sampai menemukan 10 masalah, lalu itu dikerucutkan sebentar. Kita coret satu persatu, misalnya ini kita diskusikan bersama teman-teman, bersama tim bahwa seperti apa, bagaimana peluang dan tantangan bisnis tersebut. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, mulai dari budget, dari tim, kekuatan tim, sampai kita bisa membuka usaha tersebut. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi sebentar kita akan menemukan permasalahan yang bisa jadi di daerah kita itu menjadi masalah, sementara di daerah lain itu bukan menjadi masalah. Misalnya di teman-teman yang tinggal di pelosok, mungkin ada produk-produk tertentu atau ada usaha-usaha tertentu, jasa-jasa tertentu yang bisa jadi sudah ditemukan solusinya oleh teman-teman di daerah lain, tapi di daerah kita belum. Nah, itu juga bisa menjadi solusi. Seperti pada contoh di poin sebelumnya, misalnya yang usaha rental tas, itu adalah solusi. Itu contoh solusi. Karena orang ingin tampil mewah, maka solusinya adalah dia menyewakan rental tas. Atau pada sebuah daerah tidak ada yang menjual alat-alat olahraga, maka teman-teman hadir menjadi penyedia alat-alat olahraga untuk membantu
teman-teman atau untuk membantu masyarakat mendapatkan apa yang mereka cari dan di daerah tersebut tidak ada. Jadi, di poin ketiga, teman-teman perlu mengidentifikasi masalah sebanyak-banyaknya. Paling tidak ada 10. Saya kira untuk poin ketiga dipahami. Lalu, apalagi poin yang selanjutnya? Poin keempat adalah bagaimana cara menemukan ide bisnis, yaitu melihat tren. Membuka bisnis berawal dari tren adalah sangat cocok sekali untuk teman-teman yang baru saja ingin membuka usaha. Paling tidak buat teman-teman yang ingin mengumpulkan modal terlebih dahulu. Pernah di suatu daerah, di saat itu anak-anak pada ramai bermain sepatu roda. Tapi tidak ada yang menyediakan. Akhirnya orang-orang yang lain ini pada ikut-ikutan ingin juga anaknya bermain sepatu roda. Padahal di tempat tersebut tidak ada yang menyediakan. Maka seseorang hadir, dia menjual sepatu roda tentu dengan harga yang sangat menggiurkan karena tidak ada kompetitor yang berarti pada saat itu. Karena dia hanya hadir menjadi solusi karena orang-orang sangat membutuhkan apa yang lagi ngetren pada saat itu. Makanya penjual sepatu ini hadir, sepatu roda ini hadir, menyediakan sepatu roda, maka alhasil laris manis apa yang dijajakan pada saat itu. Karena berawal dari tren. Kenapa tren ini? Karena moodnya orang ingin membeli, ingin berbelanja itu sangat tinggi. Karena ikut dengan apa yang jamak orang lakukan. Seperti juga pada saat awal-awal munculnya tongsis. Tentu teman-teman ingat, awal-awal munculnya tongsis sebagai solusi, orang-orang di mana-mana berfoto, berselfie, awal-awal boomingnya selfie, orang-orang berselfie, tongsis laku. Orang menjual tongsis langsung laris. Itu contoh-contoh sederhana, apa yang tren kemudian kita hadir menjadi solusi, maka hampir bisa dipastikan produk yang kita jual laris manis. Apalagi contoh yang lain, tentu pernah suatu ketika batu akik lagi berjamur. Pada saat itu orang semua menggandrungi batu akik yang untuk dijadikan cincin. Semua orang menggandrungi itu. Yang jualan batu akik pada saat itu tentu memperoleh keuntungan yang tidak sedikit karena trennya sangat tinggi. Apalagi contoh yang lain. Bunga, kembang. Ini baru-baru saja booming. Orang semua rame-rame mencari, bahkan menjual dengan harga yang tidak sedikit, yang tidak murah. Maka teman-teman hadir menyediakan solusi apa yang lagi ngetren, apa yang lagi ramai orang cari pada saat itu. Dengan tujuan untuk mengumpulkan modal. Meskipun beberapa pendapat bahwa ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Karena ini dianggap musiman. Tapi kalau teman-teman mampu memanage dengan baik, dengan tujuan bahwa ini bisa mengumpulkan modal lebih banyak agar bisa menyimpan modal untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi, maka why not ini bisa di-manage dengan baik agar bisa survive pada bisnis tersebut. Jadi itu adalah poin yang keempat. Nah, selanjutnya adalah poin yang kelima. Ini jarang dibahas oleh para mentor-mentor, para praktisi bisnis, pakar-pakar bisnis, yaitu adalah mencari solusi dari permasalahan bisnis orang lain. Kenapa saya katakan ini sangat baik, makanya saya simpan ini di poin yang terakhir, karena ini sangat mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kita. Kenapa saya anggap demikian? Sebuah bisnis yang sudah berkembang tentu sudah memiliki pasar yang luas. Dia sudah mempunyai market share yang besar, sehingga target-target pasar mereka sudah miliki. Kemudian, pada saat pendistribusian produk, pada saat penjualan produk, pada saat pembuatan produk tersebut, tentu masih ada kekurangan dalam usaha tersebut. Kemudian kita hadir menjadi solusi pada bisnis tersebut. Kalau tadi di poin sebelumnya kita berbicara tentang solusi dari permasalahan masyarakat, maka kali ini kita lebih mengerucutkan pada persoalan bagaimana mencari solusi pada persoalan bisnisnya orang lain. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Misalnya teman-teman melihat sebuah toko bangunan yang sangat ramai pembelinya. Padat sekali pelanggan yang rajin berbelanja di toko tersebut. Tapi teman-teman melihat masalah. Anggap saja masalah yang ada di toko tersebut, dia tidak menyediakan semen yang berukuran kecil, yang berukuran ekonomis, yang bisa dibeli oleh orang lain yang membutuhkan hanya sedikit saja, tidak sampai 50 kilo. Nah, teman-teman bisa hadir dengan bagaimana caranya membuat semen dengan kemasan yang lebih kecil. Misalnya yang 50 tadi dibagi 5 misalnya setiap 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Kemudian ini disimpan pada toko tersebut yang sudah mempunyai pasar yang luas. Saya kira teman-teman sudah bisa memahami bahwa jeli melihat apa persoalan dari bisnisnya orang lain. Contoh apa lagi yang lain? Misalnya ada sebuah produk.
ada sebuah produk yang laris di pasaran. Anggap saja snack atau cemilan-cemilan seperti itu. Misalnya contoh keripik pisang. Karena sudah lama berjuang, sudah lama mendistribusikan produknya, maka keripik pisang ini sudah laris sampai anggap saja dia sudah menjual sampai ribuan pieces dalam sebulan. Namun pada persoalan kemasannya dia masih mempunyai masalah. Maka teman-teman bisa hadir menjual kemasan pada si pengusaha tersebut untuk dijadikan sebagai solusi agar produknya bisa lebih meningkat, agar produknya bisa memiliki nilai tawar yang lebih baik di pasaran. Apalagi contoh yang lain yang kira-kira akrab dengan teman-teman. Anggap saja ada sebuah restoran atau kopi shop kah, atau warung kopi, kedai kopi yang laris. Mulai dari pagi sampai malam hari, kafe ini ramai, padat. Tapi kekurangannya di situ tidak menyediakan cemilan. Padahal orang banyak sekali yang nyari cemilan di situ. Kopinya enak, minumannya enak, oke. Namun masih ada kekurangan, yaitu tidak punya cemilan. Maka teman-teman bisa hadir melakukan kerjasama pada usaha tersebut. Kenapa saya katakan ini adalah strategi ampuh? Karena kita tidak repot-repot lagi mencari pasar. Karena pasar tersebut sudah disediakan oleh pemilik usaha yang sebelumnya, yang sudah berjuang lama membangun marketnya mereka. Saya kira teman-teman sudah mulai memahami seperti apa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan usaha yang sudah jadi tersebut. Kuncinya adalah teman-teman bisa melihat lingkaran sebuah usaha. Jika teman-teman melihat suatu usaha itu laris, ramai, maka pastikan tidak mungkin itu sudah berada pada titik yang sempurna. Pasti ada saja kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Maka teman-teman hadir menjadi solusi. Solusinya adalah perhatikan di lingkaran bisnisnya. Karena bisnis tersebut pasti memiliki komponen-komponen yang belum sempurna. Maka komponen tersebut kita hadir menjadi solusi, atau kita hadir menawarkan solusi pada komponennya. Dengan memberikannya solusi, maka akan menghadirkan keuntungan dua belah pihak. Yang di pihak pemilik usaha untung, dan kita sebagai mitra kerjasamanya juga tentu memperoleh keuntungan. Jadi, untuk poin yang terakhir, disimak baik-baik, dipraktekkan, karena ini langka dan jarang di-share oleh para praktisi-praktisi bisnis. Silahkan teman-teman praktekkan, mulai esok hari atau mulai sebentar setelah menonton video ini. Silahkan riset, silahkan jalan, perhatikan dengan seksama, teliti, lakukan riset dengan mencatat segala fenomena-fenomena yang terjadi, baik itu di masalah yang ada di sekitar kita, baik itu di masalah yang ada pada bisnis-bisnis orang lain. Kemudian kita temukan solusi sehingga teman-teman bisa mulai start secepatnya untuk membuka usaha dan bisa menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira poin untuk materi ide bisnis cukup sampai di sini dulu. Teman-teman jangan lupa dibagikan video ini agar orang-orang lain juga bisa merasakan manfaatnya, dan tentu untuk menambah jumlah wirausaha dan pengusaha yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.